Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam Televisi bertemu kembali dalam program Bursa Gagasan. Bursa Gagasan kali ini kita mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bapak Hardinansyah. Langsung dari Pusat Informasi Geologi di Kota Ranai, Natuna. Saya Ana Humaira, presenter Batam Televisi, akan menemani pemirsa dalam 30 menit ke depan. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita sudah melihat ya Pak, ada kemajuan fasilitas pendukung pariwisata di Natuna, diantaranya dengan dibangunnya hotel bintang 5 di Kecamatan Bunguran Timur. Apa pendapat Bapak tentang dunia pariwisata di Natuna saat ini? Dunia pariwisata di Natuna saat ini mulai menggeliat sejak COVID-19. Kemudian kami, jadi dunia wisata ini sangat membutuhkan ya seperti amenitas, gitu kan, aksesibilitas, kemudian atraksi. Jadi untuk amenitas ini salah pendukung ini salah satunya adalah hotel. Dan alhamdulillah telah dibangun di Natuna ini hotel bintang 5. Jadi merupakan grup Adiwana yang di Bali. Jadi mereka grupnya ada 19 hotel, satu-satunya di luar Bali itu cuman di Natuna. Jadi syukur alhamdulillah. Dan apa rencana pemerintah dalam mendukung dunia pariwisata? Kemudian rencana pemerintah itu sebetulnya sudah tertuang di visi misi Bupati Natuna. Kemudian pariwisata ini merupakan ya sektor kedua di dalam visi misi. Yang pertama itu adalah perikanan, ya karena luas Natuna 99,25% itu adalah laut. Kemudian pariwisata itu nomor 2. Kami di Natuna ini kita punya 120 destinasi wisata, jadi 84% itu adalah wisata bahari. Jadi pemerintah daerah Natuna itu sangat-sangat mendukung, dan arah kebijakan ke depan itu, jadi semua OPD itu harus fokus untuk mendukung pariwisata. Menurut Bapak, mana yang perlu untuk memajukan pariwisata Natuna ini, peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta? Sebetulnya kan istilah pariwisata itu kan ada pentahelik. Jadi ada pemerintahnya, kemudian ada swastanya, kemudian ada pelaku wisatanya, ada perguruan tingginya, ada media massa. Sebetulnya semua itu harus berkolaborasi untuk memajukan, mendukung pariwisata itu sendiri. Jadi tidak bisa secara parsial, cuman pemerintah daerah saja, atau pemerintah provinsi saja, atau pemerintah pusat, atau dunia usaha. Tapi tiga-tiganya harus berkolaborasi kalau kita ingin pariwisata ini lebih maju ke depannya. Pemirsa, kita tunda sejenak Bursa Gagasan pada segmen pertama. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Bursa Gagasan. Kemudahan apa yang ditawarkan kepada investor di Natuna? Jadi Pak Bupati pada beberapa kesempatan itu sudah menyampaikan ini diberikan seperti ini tax holiday. Jadi mereka mungkin bisa 3 tahun pre pajak. Kemudian juga perizinan segala macamnya itu diberikan kemudahan. Kemudian seandainya ada izin yang dikeluarkan provinsi atau pusat, jadi kami memfasilitasinya. Jadi pemerintah daerah ikut memfasilitasi supaya perizinan ini lebih lancar dan lebih cepat. Natuna telah ditetapkan sebagai daerah dengan banyak geopark, seperti yang kita lihat di sini. Apa yang dapat dilakukan dengan penetapan ini untuk kepentingan pariwisata? Jadi kami, Kabupaten Natuna itu sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark dari tanggal 29 November 2018 yang lalu. Mengapa kita ditetapkan sebagai kawasan geopark? Karena kita memiliki 3 hal. Pertama, kita memiliki geodiversity, jadi keanekaragaman bebatuan yang dimiliki Kabupaten Natuna. Jadi usia bebatuan yang ada di Kabupaten Natuna ini sampai 188 juta tahun yang lalu. Asalnya adalah berasal dari kerak samudra, kemudian kerak benua, dan sungai purba. Kemudian yang kedua, karena kita memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi kami Natuna punya kekah, jadi kekah itu merupakan hewan endemik Natuna. Jadi satu-satunya di dunia hanya ada di Kabupaten Natuna. Juga kita punya tarsius di Subi, itu kita sebut embeng di sini. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi ada mendu, kemudian ada tarian ayam sudul dan lain sebagainya. Jadi tujuannya ada 3. Yang pertama adalah untuk konservasi, jadi perlindungan tanpa merusak alam, bebatuan segala macam. Kemudian yang kedua adalah untuk edukasi, jadi untuk pendidikan, penelitian dan sebagainya. Yang terakhir adalah untuk ekonomi berkelanjutan. Jadi di sini pariwisata itu masuk. Jadi ini yang kita jual. Jadi satu-satunya di Kepri dan Riau yang merupakan kawasan geopark itu cuma Natuna. Jadi itulah kelebihan Natuna. Di samping ya kita letak kita yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Jadi ini sangat-sangat ini potensial untuk kita jual sebagai dari destinasi wisata. Bagaimana cara mengemas potensi geologi ini untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Natuna? Jadi kalau ini kita kemas, jadi dari usia bebatuan, kemudian keindahan bebatuan, jadi kita kemas ini sebagai destinasi wisata. Jadi ini sangat menarik. Tadi saya sampaikan di awal, jadi bukan hanya untuk berwisata saja, tapi ini juga untuk edukasi. Jadi kami menjual ke perguruan tinggi untuk mengadakan penelitian tentang bebatuan. Jadi khusus mahasiswa Fakultas Geologi. Jadi betul. Di samping ya wisatawan yang senang dan peduli dengan kelestarian alam dan lingkungan.
Jadi ini untuk konservasinya dapat, kemudian untuk edukasinya dapat, kemudian untuk ekonomi berkelanjutannya dapat. Jadi seperti itu. Untuk jumlah kunjungan wisata ke Natuna? Jadi kunjungan wisata yang paling banyak kunjungan wisata itu tahun 2019 sebetulnya. Sebelum COVID 2019 itu kita 30.666 orang. Jadi sekitar 300 orang itu wisatawan mancanegara. Kemudian dengan COVID turun jadi 20.000 sekian. Kemudian terakhir 2022 kita 25.000. Dan pada tahun ini kita berharap itu bisa lebih dari 30.000 kunjungan wisata ke Kabupaten Natuna. Baik, pemirsa, kembali kita jeda sejenak. Bursa Gagasan pada segmen kedua kita akan lanjutkan kembali setelah ini. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama Batam Televisi dalam Bursa Gagasan. Baru-baru ini, Natuna dapat anugerah karena kemampuan membuat video promosi pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagaimana kesannya dan apa nilainya itu bagi Natuna? Nilainya tentu, ya, kalau kita dapat nomor 7. Jadi untuk promosi, video promosi pariwisata se-Indonesia. Jadi pariwisata Natuna itu tidak kaleng-kaleng. Jadi masuk di ajang kompetisi
video promosi pariwisata, dan alhamdulillah langsung saya terima penyerahannya oleh Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ini sebetulnya nilai lebih bagi Natuna, bahwa Natuna itu punya potensi, ya, potensi pariwisata yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita banding, kalau di Kepri ya cuma Natuna yang dapat untuk kabupaten kota di samping provinsi. Nah, jadi seperti itu. Ini nilai jual yang luar biasa bagi Natuna untuk lebih mempromosikan pariwisata kami ke dunia internasional. Apa imajinasi dan gagasan Bapak tentang dunia pariwisata Natuna? Jadi kita berharap, sebetulnya itu tadi kita sampaikan dari awal, bahwa Natuna ini berbatasan dengan 7 negara tetangga. Nah, jadi kita berharap ini Natuna ini nanti ke depannya merupakan pintu gerbang di utaranya Indonesia sebagai pintu masuk pariwisata Indonesia, bahkan pariwisata dunia. Jadi harapan saya, mimpi saya sebetulnya itu ada direct penerbangan langsung dari Singapura ke Natuna. Kemudian nanti dari Brunei Darussalam, Kuching Malaysia ke Natuna. Dan juga setiap hari, ya kalau kita lihat dari radar penerbangan itu ada 250 penerbangan per hari yang persis melalui Kabupaten Natuna, Pulau Natuna ini. Jadi satu saja dari Malaysia barat ke timur itu transit ke Natuna, saya pikir untuk pariwisata Natuna itu sangat luar biasa. Apalagi direct penerbangan dari Singapura Natuna. Itulah mimpi-mimpi kami di Natuna. Dan kalau keindahan alam, saya pikir enggak kita ragukan lagi. Jadi semua orang yang datang ke Natuna itu memuji dan melihat langsunglah Natuna ini seperti apa potensinya. Bagaimana mewujudkannya atau apa situasi yang harus tercipta untuk mewujudkan itu, Pak? Jadi untuk mewujudkan, ya pertama kami menyiapkan destinasi wisata. Kemudian yang paling penting itu adalah aksesibilitas. Jadi akses dari dan ke Kabupaten Natuna yang sekarang masih sangat jarang, minim, kemudian harga tiketnya yang cukup mahal. Padahal kita ada pembanding lain. Nah, mungkin terakhir kita cek di Google, itu penerbangan Jakarta Vietnam, Jakarta Thailand itu sekitar 1,7 juta. Sedangkan Jakarta Natuna itu 2,4 juta. Jadi artinya mereka ke Vietnam, Thailand itu hampir bisa PP dengan harga tiket yang cuman 1 kali jalan ke Natuna. Jadi harapan kami seperti itu. Kemudian kita punya potensi yang luar biasa, bahwa di Serasan itu sudah ditetapkan PLBN, Pos Lintas Batas Negara, yang awalnya adalah peruntukan perdagangan tradisional. Tapi sekarang sudah ditetapkan, sudah bisa, itu peruntukannya untuk entry point dan exit point pariwisata. Jadi ini potensi yang luar biasa. Sedangkan jarak dari Serasan ke Sematan Malaysia Timur itu ya 2 jam kalau pakai pasboat itu bisa. Jadi ini potensi yang ingin kami jual, kami kemas ke depan. Demikianlah gagasan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Natuna. Semoga segera dapat direalisasikan dan didukung oleh semua pihak. Saya Anu Maira, sampai ketemu kembali dalam Bursa Gagasan dengan narasumber lainnya. Batam TV, inspirasi Kepri.